Oke, selamat malam Kak. Malam malam. Tanya apa ini? Perkenalan. Oke Kak, sebelum mulai saya boleh perkenalkan dulu Kak. Perkenalkan dulu, oke. Perkenalkan nama saya Mitalimi. Saya dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya mau apa sih? Gak apa-apa, santai santai aja, nggak usah terlalu formal. Iya ya. Ya Mas, di sini kita bikin aplikasi itu rumah sakit berbasis sistem blockchain Mas. Oke. Gimana Mas? Apa yang bisa saya bantu dalam dalam prosesnya? Kira-kira. Gini Mas, saya mau tanya, ini kalau data rekam medisnya rumah sakit itu boleh ditaruh di on-chain nggak, Mas? On-chain pakai L apa ya? LPFS. LPFS. Iya, Data kalau rumah sakit tergantung ya, tapi kalau setahu saya sih iya, rumah sakit itu kan butuh kurang tahu ya. Kita kan ada berapa yang butuh privacy, ada berapa butuh enggak ya. Gitu. iya, Jadi jadi ini tergantung situasinya. Tapi kalau misalnya emang butuh privacy ya, iya. tapi dalam waktu yang sama juga mesti bisa diakses dari apa namanya dari sistem lain juga. Gitu. Solusinya sih ada dua sih. Uh, Satu datanya dienkripsi pas di upload ke IPFS. Iya. Kedua bikin di blockchain custom itu sih. Kalau blockchain maksudnya blockchain custom tuh kayak blockchainnya ya blockchain mungkin misalnya Solana atau Oh, VM tapi di fork sendiri gitu. Jadi dia custom gitu jatuhnya, bukan yang umum, yang public gitu ya. iya, Pak. Iya, Kak. Kalau mau ada privacy-nya gitu. Oke, kalau boleh tahu, ini aplikasi kita ya pakai jaringan Solana, Kak. Oke. Berarti soal itu isinya smart kontraknya kebanyakan ya, maksudnya logiknya ya. Kalau kan tadi Mas bilang juga datanya di IPFS kebanyakan ya. Iya. Berarti kalau kita menggunakan IPFS itu boleh-boleh aja ya, Kak? Soalnya kita ini masih di Supabase, Kak. Data Kalau database-nya itu. ya kalau IPFS sama Supabase ya bedanya IPFS itu kan decentralized kan. Kalau Iya. Supabase masih dalam satu database. Ya biasa lah kayak Web2 biasa lah. Kalau IPFS itu lebih desentralisasi ya, tapi ya IPFS mesti pakai service pinning juga sih. Pinning service kayak Pinata gitu namanya. Coba nanti bisa cari Pinata, Pinata, Pinata ya. Kalau boleh boleh diulang nggak, Kak? Apa tadi? Pinning service. Jadi kayak data kita tuh ada satu service yang menjamin data kita tuh ada di situ terus gitu loh. Soalnya kalau IPFS kan datanya kan kalau nggak dipin, nggak ditahan, nggak dipin itu kan dia data bisa hilang. Dia bisa misalnya outdated lah gitu lah. Namanya Pinata, saya kirim di chat nih, ada di chat. Oh, ada di chat. Sebentar, Kak. Pinata. Ya, IPFS tuh kalau datanya mau didesentralisasi ya. Jadi itu IPFS. Kalau misalnya datanya nggak perlu didesentralisasi ya Space fine-fine aja sebenarnya. Itu tergantung kebutuhan sih, lebih tergantung kebutuhan sih. Butuhnya bagaimana, apakah butuh desentralisasi atau enggak, ya itu. Oke, saya mau tanya lagi, Kak. Kalau database-nya ditaruh di desentralisasi itu bisa diubah atau tidak, Kak? Apa gimana? Nah, kalau udah desentralisasi Hmm? itu diubah sebenarnya bisa, tapi bedanya kalau database biasa kan kita mau hapus data nih, Hmm. hilang gitu kan, bisa kan, tapi tanpa ada apa namanya trace apapun kan. Tapi kalau di desentralisasi
ya itu bakal trace-nya, bakal ketahuan oh ini ada yang nge-delete, ada yang update, ada yang ini gitu. Jadi ada kayak semacam rekam jejaknya gitu lah ya, track recordnya gitu. Ya itu sebenarnya ya gimana ya, kayak desentralisasi yang tujuannya buat situasi yang kayak gitu sih. Gitu. Mungkin kalau rekam jejak medis ya cocok karena memang kayak kita nggak mau orang kayak tiba-tiba di tengah jalan ada yang nge-delete pas akun yang lain gitu kan. Iya. Berarti boleh-boleh aja ya kak. Kalau Ya boleh pindah. tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Oh, kalau untuk prosedur testing smart contract-nya gitu gimana ya, Kak? Kalau apa, sorry, nggak kedengaran. Prosedur untuk testing smart contract. Prosedur testing smart kontraknya. Itu kira-kira Testing gimana? ya pakai unit testnya dirampungkan dulu, rampungnya. Nah, itu ada AI lebih gampang pakai unit test ya. Nah, dia aja bikin unit test buat smart contract ini gitu kan. Atau mungkin requirement-nya apa, bikin unit testnya dulu pakai AI baru nanti diimplementasikan sendiri kan gitu juga bisa. Unit test satu, yang kedua di deploy ke DevNet aja, di DevNet kita kan jadi kan smart contract tuh ada beberapa tools ya yang udah ada ya buat smart contract. Jadi pertama tuh local net namanya. Jadi local net tuh lebih kayak dokter yang running di komputer sendiri gitu ya. Dia running di komputer sendiri. Jadi kayak kalau di web tuh ibaratnya kayak local host gitu lah. Local host. Dia local host. Oh ya, lokal net. Kayak local net gitu. Jadi kita bisa deploy ke situ sesuka hati ya. Nah, Nah, terus kalau sudah di situ mungkin kalau mau ngetes di mungkin di beneran juga enggak, tapi dia juga enggak di lokal banget ya, di blockchain umum juga, tapi di jaringan buat mainan gitu ya, namanya testnet, devnet, sorry. Itu juga bisa di deploy ke sana kalau sudah yakin misalnya gitu kan. iya Pak. Oh ya Kak, ini Di eh, devnet, aplikasi kita itu udah di lokal net. Mau ke testnet itu gimana di prosesnya? deploy aja kan, di developnya pakai Anchor kan, Anchor ya, sama kontraknya. Iya, pakai Anchor. Ya, Anchor kan ada command buat deploy kan, jadi deploy tujuannya diubah aja dari lokalnet ke devnet, tuh ada kok tutorialnya banyak banget. Oke Kak, saya mau tanya nih, bedanya DevNet sama testnet itu apa Kak? Testnet tuh lebih kayak Canary ya, atau kalau masih tahu Canary itu apa. Canary itu kayak environment buat testing tapi udah mirip sama production, itu namanya Canary ya. Kalau di software engineering kita bisa bilangnya environment Canary ya. Nah, testnet itu lebih mirip Canary gitu sih. Kalau DevNet ya yang buat main on staging biasanya, staging juga gitu. Ya, tapi biasanya orang dari DevNet langsung ke mainnet sih, dia nggak ada testnet lagi sih. Testnet tuh nggak tahu kenapa mereka bikin testnetnya dua gitu. Oh, Ya. Bisa lokalnet, devnet, mainnet gitu ya. Kalau lokalnetnya mungkin bisa pakai ini juga, softpool namanya, terus dicat. Jadi dia ini tools enak lah. Jadi dia running lokalnet, terus dia juga kasih faucet buat nambahin sol kalau misalnya solnya habis di lokalnet. Dan kita bisa transaksi di lokalnet juga, jadi nyaman dipakai lah buat ini developing proses development. aplikasi kita itu sampai testnet aja Kak. Jadi ke lokal, terus disambungin ke testnet, udah selesai gitu prosesnya. Ya nggak apa-apa sih. Karena deploy ke mainnet juga mahal. Iya, bisa pakai bisa fee. Iya. bisa jutaan rupiah. Oke, nyambung mau antara smart contract ke front-end mobile. Oh iya Kak, saya mau tanya yang ini. Oh, nyambungin smart kontraknya sama aplikasi di mobile itu gimana Kak? Kan aplikasi kita itu ada dua, berbasis web sama aplikasi. Nah, itu eh, Satu smart contract. bisa satu smart kontrak atau bikin lebih gitu. Smart contract seperti smart contract tuh ya untuk semua platform satu aja, karena kan smart contract kan seperti backend ibaratnya lah ya kan. Kan kalau misalnya kita bikin aplikasi biasa kan ya backendnya satu, tapi kita ada mobile, ada yang web juga gitu kan. Misalnya kan. Tapi backendnya sama satu ya, sama spesifiknya sama smart contract. Dia kayak backendnya dia nggak sama sama frontendnya tuh, mereka kayak dua service yang berbeda gitu, yang mesti saling integrasi gitu. Berarti bikin satu aja ya Kak, ya? Smart kontraknya. Ya
onshore sudah di cover semua functionnya, baru nanti bikin mobile sama bikin front end. Ya mobile kan front end jatuhnya ya. Iya. Jadi ya seperti itu kira. Hmm. Oh, Bentar Mas ya. kamu nggak paham kan? Sudah selesai. Ya, ini enggak ada sih. Tahu. Sudah. Apa? Akses log aja, tanya akses log. Kalau misal Akses apa? si- Ayo cepet. siapa dulu yang Ya kamu. ini kan kita pakai ada pengujian di awal ya. Hmm. Itu validasi yang penggunaan arsitektur hybrid itu wes tepat gak buat otomatis itu? Bilang wis. Ayo, 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 ayo cepetan. Kasihan kakak ya. Ayo, Er, kamu apa ya? Tanya apa ya? Enggak jadi. Ayo, ayo. Ini aku open mic Iya, kamu. Boleh. Kamu tuh Misha. itu udah full gak belum? Iya, wes. Halo Kak, Ya, izin tanya Kak. Kalau ini kan untuk sistem kami itu buat sistem rekam medis. Nah, kami menggunakan arsitektur hybrid on-chain sama off-chain. Kalau off-chainnya itu rekam medisnya tetap disimpan di fasilitas kesehatannya, dan on-chainnya itu buat nyimpan hash-nya. Itu apakah sudah sesuai nggak Kak buat sistem rekam medisnya kayak sistem kami gitu? yang on-chain-nya, yang di blockchain-nya tadi yang bagian mana ya? Kan tadi off-chain itu data dari ini ya, data sesuai tempat ya kalau aku nggak salah nangkepnya. Nah, ya. Kalau boleh tahu blockchain-nya itu di mana? Hello? Ya kak saya bentar-bentar. Halo. Gimana sih? Gini ya. Apa gimana tadi kakak? Halo? Kak boleh diulang nggak kak? Ini sinyalnya agak jelek kak. Ya Maaf ya kak. tadi aku nggak kurang nangkep tadi yang off-chain-nya apa aja sama yang on-chain-nya apa gitu. Mungkin boleh diulang. Off-chain itu database-nya di Supabase itu. Kalau on-chain-nya itu kayak perizinannya aja kak, kayak bentuk hashing gitu. Maksudnya kayak isi datanya apa gitu. Dalam Supabase itu data apa aja, dalam Supabase data apa aja yang di on-chain-kan gitu. Data yang di off-chain itu data rekam medis. Oke. Terus yang di on-chain-nya Cuma untuk hashing aja sih kak. Belum sampai gimana dah. hashing untuk apa itu hashing itu? Kalau ada yang merubah rekam medis itu kita ada perizinan gitu, hashing gitu. Oh kayak buat cuma buat itu ya, apa cek integritas data gitu ya.
Iya Kak, jadi Iya. kalau setiap perubahan dari rekam medisnya itu kecatat gitu Kak ke dalam blockchainnya. Kalau kayak misalkan ada yang nge-edit atau nge-hapus rekam medisnya itu kelihatan. Tapi kalau data rekamnya di off-chain dan hashingnya doang yang di on-chain nggak kelihatan. Soalnya kan kalau yang diubah kalau yang diubahnya di off-chain, ya itu nggak kelihatan ke siapa kan. Itu yang kelihatan cuma si admin sistem doang. Kalau yang di on-chain kan cuma hashing. Ya otomatis ya on-chain cuma berubah hashnya dari ini ke hash yang baru gitu kan kalau diubah kan. Ya jadi nggak ketahuan siapa yang ngubah sih, dan data apa yang diubah juga nggak ketahuan karena hashing itu kan kita udah nggak tahu aslinya apa kan, dia kan cuma satu arah kan. Nah, kecuali ya datanya memang ditaruh di IPFS itu mungkin bisa kelihatan. Kalau datanya mungkin secara keseluruhan di on-chain itu baru kelihatan spesifiknya siapa yang ngubah siapa gitu. Oh, berarti harus dipindah ke IPFS itu ya, Kak ya? Biar tahu siapa yang buat gitu. Ke on-chain, data medisnya, rekam medisnya. Ya kayaknya seperti itu sih. Atau mungkin ya satu caranya historinya disimpan di on-chain juga, kayak oh ini ubah ini tapi itu ya histori di on-chain tapi datanya tetap di off-chain gitu. Ya tapi itu baik lagi itu butuh sedikit effort buat mana ya, buat apa ya, buat sinkronisasi lah on-chain off-chainnya gitu. Oh, berarti kalau misalkan datanya itu disimpan di off-chain, yang di on-chain itu nggak tahu sama sekali ya. Misalkan kayak metode yang dipanggil, misalkan create itu nggak ketahuan nggak? Nggak ketahuan karena kan kalau misalnya desain sekarang kan yang kalian punya kan on-chainnya tuh hashing data dari off-chain. Ya, jadi kalau yang berubah kan cuma hashing dari hashing lama ke hashing baru, karena kan misalnya kalian ubah di data off-chain. Tiap kalian ubah data di off-chain, kalian harus hash ulang dan taruh di on-chain kan, hashnya kan. Dan setiap berubah kan begitu kan, setiap berubah di hashnya taruh di on-chain. Nah, tapi ya kalau tadi on-chain karena kita taruhnya cuma hash, ya ternyata cuma hashnya berubah dari ini ke itu, tenang, nggak ada perubahan spesifik kayak oh ini mungkin misalnya umurnya kita salah input, atau mungkin misalnya oh ternyata dia ada hasil tes lab yang baru gitu kan, itu nggak kelihatan spesifiknya kalau desainnya seperti itu gitu. Dan dia berubah cuma hashnya berubah dari ini gitu. Berarti langsung diubah ke on-chain-nya aja ya, rekam medisnya. Langsung ke IPFS itu. Taruh IPFS. Ya mungkin PFS bisa walrus juga bisa, walrus walrus tuh isu. Selain IPFS itu apa, Kak? Kalau boleh tahu. Selain IPFS IPFS. tuh ya seperti ini, seperti kayak protokol decentralized tapi buat nyimpen file kayak ibaratnya torrent tapi lebih canggih lagi loh, torrent yang lebih canggih. Hmm. Ya torrentnya juga sebenarnya desentralisasi kan, file torrent bajakan itu. Walrus ini bisa buat itu, Kak. Bisa nyimpen data. Bisa juga, emang dia bisa buat nyimpen data ya. Oh, kemarin aku dulu sih ini kan ada airdropnya Walrus ini. Dapat dapat itulah Ya, Walrus, Iris juga bisa Iris. gitu. Oke. Consider ya dia nih yang spesialis buat ini lah. Kalau misalnya ada yang mau lebih permanen lagi tapi ini agak mahal ya, atau dia nggak tahu dia ada patent atau enggak. Hmm. Arweave atau pernah dengar Arweave. Oh, Arweave. Kemarin kita pakai Arweave. Dia permanen datanya, tapi dia lebih mahal karena permanen kan datanya. Oh, kalau boleh tahu itu permanen maksudnya gimana, Kak? Gak Ya bisa dia diubah berarti. nggak seperti IPFS yang harus dipin sebagai pinata gitu kan. Ya dia ada aja dari terus gitu, bisa diakses kapan aja sampai selama lamanya gitu kan. Nggak permanen namanya kan. Sampai mereka punya server rusak, misalnya server fisiknya kebakaran baru hilang datanya mungkin gitu. Oh. Kak, permisi. Di sistem kita kan ada fitur untuk izin akses ya Kak. Jadi sebelum dokter itu bisa mengakses rekam medisnya pasien, itu dokternya minta dulu akses ke pasiennya. Nah itu gimana cara kerja smart contract-nya Kak kalau kayak gitu? Suatu pernah kedengaran di saya yang bicara tadi. Di sistem kita kan ada fitur izin akses untuk smart contract untuk rekam medis ya Kak. Nah jadi dokternya itu harus minta akses dulu ke pasiennya buat akses rekam medisnya itu pakai QR.
harus scan QR dulu untuk memberikan akses rekam medisnya. Untuk mekanisme sama smart contract-nya gitu gimana ya Kak? Kalau fiturnya kayak gitu? Ketika pasiennya bisa akses Eh, pakai QR iya. dan kita mau whitelist pasiennya gitu, berarti cuma pasiennya bisa ngelihat data itu. Pasiennya memberikan data akses rekam medis gitu Kak ke dokternya. Sebelum dokternya bisa lihat rekam medisnya si pasien harus scan QR dulu yang ada di dashboardnya si dokter, baru si dokternya bisa akses rekam medis pasien gitu Kak. Berarti ini udah mulai ada enkripsi dong berarti. Iya. Karena yang di onsite kan datanya ini juga ya, langsung terbuka gitu kan. Jadi ya apa namanya, di smart kontraknya gimana desainnya? Smart kontraknya, nah sebenarnya kalau ini sih lebih baik di QR ya, ada QR. Saya mikir dulu ntar kontrak. Ya ini, berarti itu udah lumayan lebih kompleks desainnya ini ya. Berarti ya, ada enkripsi atau mungkin ya gimana caranya ya? Kita mau akses dokter mau akses dan di QR, berarti ya dia nerima apa? Mungkin kalau cara ya dia nerima pasti signature dari pasien itu kan, terus nanti dikripsi, oh ini benar dari pasien signature-nya, baru bisa diambil datanya gitu, bisa didekripsi gitu. Wah itu mungkin harus dipikirin lagi sih, maksudnya pokoknya pasti ada isi dekripsi di situ kalau misalnya data memang di blockchain umum ya. Tapi kalau di web itu dia kan datanya kan bisa ini kan, bisa kita sembunyikan di database, ya kita tinggal akses gitu aja kan. Ya, tapi kalau di Web3 mesti ada enkripsi dekripsinya gitu. Privacy. Karena kalau udah di APFS ya, misalnya kalau ada orang yang bisa backdoor ya bisa dapat juga di datanya somehow gitu. Tapi ini ada satu lagi juga apa namanya, kayak tool kayak mungkin protokol ya. Iya. Service gitu yang biasa buat rekam-rekam jejak begini. Namanya attestation service, kirim URL sebentar. Ya, jadi dia gunanya itu adalah biar dia bisa, ya ini beberapa smart contract emang udah desain sama tim Solana ya buat menghandle yang berbau begitu, yang berbau rekam jejak dan bisa di link satu sama lain gitu kan. Jadi mungkin teman-teman nggak perlu deploy smart contract baru, tapi juga bisa pakai dia ini. Tinggal desainnya data skemanya bagaimana dan dia cara linknya bagaimana. Ya, kita. Oke Kak. Oke Kak, kita enkripsinya itu pakai hashing SH256. Itu cocok apa tidak? Apa Hashing menggunakan SH256 itu cuma satu arah, jadi Aha. dia cuma bisa nge-hash tapi nggak bisa balik. Jadi udah di-hash itu nggak bisa balik ke data asalnya. Harus pakai ya, enkripsi private key, public key gitu, ECDS, CSA begitu sih. Yang public key, private key itu sih. Kalau hashing nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Soalnya hashing itu benar-benar dari satu data mentah nih. Jadi kan hash udah, dia nggak bisa balik lagi. Hash itu nggak bisa balik ke data mentah. Berarti gimana Kak solusinya? Pakai apa? Solusinya buat bisa akses. QR. Bisa akses data
Ya juga dengan signature yang saya bilang dari signature itu, jadi kan bisa address itu kan bisa dimasukin dalam signature ya, addressnya si pasien. Nah, nanti di smart contract signature itu dikupas, dibalikin lagi, kita cari addressnya sesuai nggak sama address yang ada di datanya itu. Kalau sesuai ya kita bisa buka lah, nanti dokternya bisa akses gitu. Nah, kalau dekripsi sendiri sih itu mungkin bakal panjang sih, tapi coba aja cari private key, public key encryption gitu. Kayak key pair, banyak kok dia banyak versi soalnya, nggak cuma satu soalnya. Jadi mungkin bisa cari yang mana yang cocok juga. Dan beda sama hash-nya kan kita mencocokkan sifatnya kan. Kalau enkripsi dekripsi ini benar-benar datanya kalau sudah dekripsi bisa balik jadi dekripsi lagi gitu. Berarti S15 itu nggak bisa ya? Nggak bisa, dia hash satu arah soalnya. Satu arah. Harus enkripsi dua arah dia. Ya kayak public, ya biasanya dia bentuknya private key gitu sih. Ya contohnya kayak apa ya, ECDSA gini, kayak yang dipakai Solana ED25519. Kalau ini jaringan Solana nggak kak? Dulu yang ini. Lo kok ke pin? Yang di apa ya? Global Object Storage for AI. Ini kayaknya buat ini deh, buat in general sih dia, bukan buat Solana doang. Database. Dia mirip ini ya, bisa dibilang kompetitor si Walrus juga sih. Ya kan dia banyak mungkin cari cocok aja yang mana, yang paling nyaman pakainya yang mana ya gitu. Dia pakai udah banyak versi juga soalnya. Oh iya kak. Oke siap. Kalau ini bagus. Ini apa? Record. Mas. Oh ya, Kak, saya mau tanya ke ini kan jaringan Solana itu kan aku baca-baca di Twitter itu kan Solana kan meme kan, banyak meme-nya gitu. Kalau dari segi keamanannya itu eh, bisa dibilang oke atau enggak sih Kak Solana ini? Aman sih aman ya, maksudnya udah nggak pernah ke-hack ya, nggak pernah down juga kan sejak terakhir dia down itu. Ya, hack tuh biasanya yang kena tuh ya smart kontrak orangnya sendiri, projectnya sendiri yang kena, bukan soalnya secara keseluruhan gitu. Ya dan itu karena mungkin smart kontrak tulisnya nggak bagus, atau mungkin ya dia tulisnya tuh nggak pakai best practice itu kan, jadi ada yang bisa dieksploitasi dan hacker gitu. Itu sih rekaman sih kebanyakan project-projectnya sendiri yang kompromis sih, bukan soalnya sendiri sih. Oh ini sudah sih Kak dari kami. Mungkin bisa cukup Kak. Ya, aman. Oke, boleh dokumentasi sebentar Kak? Boleh. Boleh. Ayo sini sini. Sini Kak. Kalau boleh tahu kakaknya ini smart developer kah? Smart contract developer kah? Saya full stack semua, dari smart kontrak sampai front end, So, back end juga. Sampai sekarang AI 5 lah sekarang jatuhnya. iya. Info project Web3 kak. Nggak tahu apa ya bagusnya. Itu kebetulan jadi kembali project sendiri ini nggak terlalu ikut. Ini aku dapat akses early-nya Selby XYZ ini. Iya, jaringan Aptos. Ayo cepetan. Ayo boleh om kan guys. Ayo boleh om. Ayo. Ini Eri. Ayo Er. Ini
screenshotnya gimana? Coba. Coba. Nah, ini on cam nggak on cam? Oke, ya apa screenshotnya? Gimana screenshotnya? Oke kak, mulai ya kak ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ganti gaya. Gak bisa gaya. Pencet ini ya aku kayak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kak. Oke, good luck. Kak, terima kasih, terima kasih. Oke, udah. Udah keluar, dimatiin. Stop, stop.